war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. 'Cause you burn like the brightest flame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can go the distance, you can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You can be a hero, you can get the gold. Breaking all the records that God never could get broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name. 'Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. Assalamualaikum Kanda Samrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kanda? Sehat? Alhamdulillah sehat dan sangat luar biasa. Iya, baik rekan-rekan sekalian, saya perkenalkan di sini adalah Bapak Samrun Singke ya. Dan kalau kami biasanya manggilnya Kanda Samrun ya, karena bagaimanapun beliau lebih senior dari saya dan teman-teman sekalian ya. Jadi Kanda, enggak apa-apa dipanggil Kanda ya? Siap. Oke, Kanda, posisi dari mana Kanda sekarang? Sekarang saya posisi di Kabupaten Parigi di Kecamatan Turibulu. Oh, oke. Berarti lagi di luar ini ya, bukan di rumah ya Kanda ya? Oke, luar biasa. Ada kegiatan apa di sana nih Kanda? Kemarin kita sosialisasi di Kecamatan Ampibabo. Ya, pesertanya kemarin seluruh penyuluh di kecamatan bersama kepala desa dan ketua kelompok. Saya lanjutkan lagi nanti hari Minggu di Kecamatan Tulai kegiatan. Oke, luar biasa ya Kanda ini ya. Jalan terus nih menguasai Sulawesi Tengah ini ya. Oke Kanda, sebelum kita cerita lebih panjang nih Kanda, bisa cerita sedikit latar belakangnya Kanda dari dulu lahir, masa kecil gimana nih Kanda dulu? Bisa cerita sedikit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat AWM dimanapun Anda berada. Ya, jadi di sini sedikit saya memperkenalkan diri saya. Saya asli sebenarnya Sulawesi Tengah. Saya lahir di Kabupaten Tojo Una. Semenjak tahun 98 itu saya kuliah di Makassar. Selesai kuliah, saya sudah bekerja di perbankan. Oh, oke, berarti langsung ya Kanda ya, selesai kuliah langsung perbankan ya? Ya. Kalau boleh tahu jurusan apa dulu Kanda? Saya sebenarnya jurusan itu jauh sebenarnya bertentangan dengan perbankan, cuma dibutuhkan kemarin itu pertama itu analis. Jadi saya jurusan S1 Kelautan, S2 Manajemen. Oke, ya. Jadi saya bergelut di perbankan kurang lebih 7 tahun. Iya. Selama 7 tahun, di situlah saya pertama memahami tentang bisnis network. Yang sebelumnya saya belum tahu tentang bisnis. Ada teman saya yang sebagai upline saya dulu di bisnis yang lama, dia memperkenalkan dulu masih namanya Melianatur, itu propolis. Ya. Itu pada saat masih bekerja di bank ya Kanda ya? Saya jadi sebelum saya resign di bank. Jadi saya sebelum resign di bank 1 tahun sebelum resign, saya sudah belajar, sudah dipertemukan dengan namanya Pak Tasmin. Oh, Pak Tasmin, ya oke. Untuk menjalankan bisnis Melia. Iya. Di situ saya selama kurang lebih 7 tahun bekerja. Itu tidak, maksudnya untuk impian saya itu belum ada yang saya capai, terutama rumah,
itu belum ada. Karena namanya kita sebagai karyawan tidak Iya. bisa dipungkiri, ya namanya gaji, namanya penghasilan, cuma habis di kebutuhan, di biaya hidup. Iya, iya, oke, oke. Waktu itu bagian apa di bank Anda, kalau boleh tahu? AO di situ. Oh, AO, account officer ya. Jadi teman-teman sekalian kalau yang belum tahu account officer itu biasanya adalah mereka yang handle untuk, kredit ya Kanda ya? Ya, betul sekali. Oke. Betul Nah lanjut sekali. Kanda. Saya di perbankan, jadi saya di perbankan sebagai AO. Di situ ya kurang lebih sekitar 7 tahun terakhir saya dipromosikan untuk sebagai satu level di bawah kantor kas itu. Karena target saya selalu tercapai. Ya, oke. Saya mau dipindahkan ke Timika. Di situ sebelumnya Timika Irian itu. Sebelumnya itu dasar dari 2004. Jadi 2004 saya kerja. Jadi sebelum itu dipertemukanlah dengan Pak Tasmin. Pak Tasmin itu menceritakanlah tentang sistem. Di situ saya lihat perkembangan luar biasa. Seorang network kok tiba-tiba baru 6 bulan, ya kurang lebih 1 tahun dia sudah berubah itu. Yang dulunya dia cuma sebagai kalau di obat itu Sales, detailer apa itu kalau marketing retailer. kok bisanya maksudnya baru 1 tahun menjalankan bisnis media pada saat itu sudah ada perubahan. Dia sudah membeli mobil pertamanya, saya ingat itu RAS. Tuh, Oke. yang pertama. Saya bertanya sama beliau, bagaimana caranya? Nah, saya ini belum tahu sistem, belum pernah ikut bisnis itu. Ya, Jadi ya. dia jelaskanlah tentang sistem yang pertama. Yang kedua, jadi saya itu setiap istirahat, jam-jam istirahat itu jam 12, jam 1 sudah ditelepon. Posisi bro, saudara di mana? Kita mau ngopi bareng. Jadi sejarah saya ikut bisnis itu Pak Tasmin itu kurang lebih 6 bulan itu. Baru dia closing saya itu. Saya ikut bisnis Luar biasa ya. 6 bulan itu. Jadi Kanda itu dideketi 6 bulan baru closing gitu ya? Iya itu. Ya, Karena Nah ini sekalian pelajaran juga buat teman-teman yang lain nih Kanda, bahwa ketika kita mendekati seseorang mungkin ya tidak langsung diterima, seperti Kanda kan tidak langsung terima ya, jadi perlu proses 6 bulan gitu ya. betul sekali Dinda. Jadi saya berpikir apa ini? Namanya kita orang awam, orang pekerja, kita di belakang meja itu kan berbicara network ini kan jangan sampai cuma akal-akalan gitu. Di situ saya mulai didampingi kurang lebih 3 bulan. Ya. 3 bulan itu saya sudah keluarkan mobil itu. Itu mobil pertama. Maksudnya jadi Kanda begitu 3 bulan join itu langsung terima mobil? Iya. Oh, luar biasa ya. Di mobil itu, dan itu saya beli mobil, saya tidak tahu bawa mobil itu. Oh, belum bisa bawa mobil. Ya, oke, luar biasa ya. Tapi itu waktu itu Kanda masih bekerja di bank ya? Masih. Jadi kurang lebih sekitar 6 bulan dari situ baru saya minta resign. Karena pada saat itu ya saya sudah main di per hari itu, kan kemarin bonusnya itu per hari. Jadi saya dapat kemarin 1 juta lebih, 2 juta. Ya, tentunya kalau sudah 1 juta, 2 juta sehari udah mengalahkan jauh dari gaji pegawai bank ya Kanda ya? Betul sekali. Iya. Juga masalah pegawai bank itu bagaimana itu. Iya, oke. Saya berpikir kalau kita mau sukses itu kita harus kerja di bank, karena kita lihat orang-orang perbankan itu kan banyak uang, tapi ternyata di situ memang banyak uang tapi uangnya orang. Betul Kanda, kelihatannya banyak uang. Kali. Iya, Jadi oke. Singkat cerita, setelah itu saya sudah fokus. Jadi saya sudah saya ke Ternate, saya ke Kalimantan untuk kembangkan. Memang karena saya fokus itu, saya langsung putuskan karena segala sesuatu pekerjaan yang kita fokus dan konsisten, ya hasilnya pasti konsisten juga hasilnya. Iya. Itu produk kesehatan ya Kanda ya? Ya, itu masih kesehatan. Boleh dikata ya dengan sekarang itu sangat jauh lah. Lebih mudah lah, jauh mudahnya daripada sekarang itu. Oke. Lanjut terus Kanda. Singkat cerita,
saya sudah fokus kurang lebih sekitar berapa tahun di situ, saya sudah makin belajar. Jadi ya segala sesuatu yang kita geluti, kita harus belajar ilmunya itu. Nah, saya belajarlah ilmunya itu mentor saya hari ini namanya Laude Muhammad Safrin. Itu kalau pemain network itu pasti sebagian besar banyak yang kenal namanya Pak Laude. Pak Laude Muhammad Safrin itu. Dia kalau Dari target dia 3 Sulawesi bulan Tengah juga. dia dia di Makassar. Oh, Makassar Itu ya. hampir Oke. Makassar itu hampir kenal semua itu Laude Muhammad Hmm. Safrin. Dia kalau target dia 3 bulan 1 miliar pasti 3 bulan tercapai itu. Oke. Nah, disitulah saya belajar tentang masalah ilmu network. Katanya begini, jadi saya sering sedikit tentang ilmu network. Katanya Samrun, kalau kita artinya pingin merubah hidup, lihatlah orang yang sudah duluan bekerja karena dia bilang pekerjaan yang sama, waktu yang sama, hasil pasti sama. Jadi saya dulu Oke. sempat bingung, gimana itu saya bilang, Kode, katanya begini, kalau kita seorang pegawai, kita bisa tentukan 5 tahun ke depan itu kita jadi apa. Contoh, kalau kita masuk di pegawai, nah, kita lihat dulu orang yang sudah duluan di situ selama 5 tahun. Ya. Perubahannya bagaimana? 5 tahun dia bekerja, apa sudah ada rumah, sudah ada mobil, sudah ada yang dia butuhkan, atau bagaimana itu? Ya. Kalau 5 tahun di situ dia bekerja, belum ada yang dia dapat rumah atau mobil, otomatis kalau kita di situ selama 5 tahun juga pasti yang kita dapat sama dengan dia hari ini. Ya, betul. Jadi untuk melihat masa depannya kita harus lihat orang yang sudah duluan bekerja di situ. Ya, betul, betul. Ya, saya melihat namanya kita sebagai karyawan, sekalipun karyawan apapun itu, selama 5 tahun itu, ya artinya kalau diistilahkan kontrak ya tetap dia masih kontrak itu selama 5 tahun. Iya, oke, betul. Sehingga dia katakan, coba perhatikan. Jadi kalau kita pingin hal yang sama, dia bilang, lihatlah pekerjaan. Makanya kalau sama-sama pekerjaan kita geluti, dengan waktu yang sama pasti hasil sama. Dengan catatan kita serius 100%. Tidak ada istilahnya kita setengah-setengah dulu di sini, kita setengah-setengah di sini. Kalau setengah-setengah juga hasilnya. Itu. Ya kalau 100% pasti 100% hasilnya itu. Oke. Mulai Jadi belajar. artinya pengalaman Kanda selama 7 tahun di bank itu sudah cukup bisa membuat Kanda menarik sebuah kesimpulan lah ya. Artinya karena 7 tahun kan berarti sudah melewati 5 tahun gitu kan. Artinya selama hampir 7 tahun di bank, Kanda merasa bahwa kok enggak ada perubahan gitu ya, bekerja sebagai pegawai bank gitu kan. Tapi begitu melihat perubahan daripada rekan-rekan yang berkecimpung di dunia bisnis jaringan, Kanda akhirnya tergerak di situ gitu ya awalnya ya. Betul sekali Dina. Jadi sebelumnya itu memang saya melihat dengan teman-teman yang sudah di lapangan itu, yang sudah bergerak network, ada yang 1 tahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun itu. Jadi saya melihat itu sehingga saya fokus dan konsisten. Gitu. Ya. Jadi semenjak dari situ saya tidak pernah melamar pekerjaan lagi. Malah kalau ada keluarga saya untuk saya diangkat jadi pegawai itu, tapi saya tidak mau. Gitu. Ya. Oke. Itu berapa lama jadinya Kanda di perusahaan tersebut Kanda? Jadi di perusahaan tersebut saya kurang lebih sekitar 3 tahun. 3 tahun ya. Oke. Apa yang Kanda rasakan dapatkan selama 3 tahun di perusahaan tersebut? Ya 3 tahun saya dapatkan, saya sudah bisa beli mobil, saya bisa beli rumah. Rumah saya buat sendiri. Gitu. Oke. Jadi artinya 3 tahun itu ya luar biasa, rumah sama mobil itu. Saya dapatkan. Luar biasa. Ya, itu tentunya satu hal yang tidak gampang kalau kita menjadi karyawan Kanda, ya kan? Kalau 3 tahun bisa punya rumah, mobil itu memang agak susah dicapai kalau sebagai karyawan. Oke, lanjut Kanda. Terus gimana pengalaman Kanda selama 3 tahun itu Kanda? Jadi saya belajar terus. Saya belajar sama itu mentor saya yang namanya Pak Ode, tidak apa-apa saya sebutkan karena dia
sangat luar biasa. Namanya kita mau sukses itu harus punya guru, punya mentor, Pak. Ya, betul. Artinya kalau kita mau sukses di bisnis apapun itu, kita harus punya mentor, kita punya guru. Tidak ada Ya, ceritanya ya. orang sukses itu tanpa mentor atau guru. Tidak ada itu. Oke. Jadi saya bercerita tentang masalah ilmu network. Katanya begini, Samron, kita itu dibayar itu jam kerja. Gitu. Jam kerja kita dibayar. Kalau kita mau penghasilan besar, bagaimana caranya kita melipat gandakan waktu? Oke. Kita melipat gandakan waktu, dia bilang. Nah, kalau Ya. kita sebagai karyawan atau pegawai, itu tidak bisa dilipat gandakan waktu. Karena waktu sudah ditentukan satu hari itu 8 jam. Yes, betul, betul. Jadi saya bilang, loh, jadi bagaimana caranya? Ya dia bilang, caranya untuk melipat gandakan waktu. Kenapa dia bilang dilipat gandakan waktu? Karena waktulah yang dibayar pada kita. Itu. Waktu yang dibayar. Kalau kita mau besar penghasilan, ya bagaimana satu hari itu kita bisa melipat gandakan waktu. Gitu. Kalau di perusahaan besar, kalau perusahaan maksudnya kayak perusahaan swasta yang sudah besar katanya, ya kalau karyawannya 1000, kalau sudah 1000 karyawannya katanya 1 jam saja bekerja mereka, 1 orang 1 jam. Pemilik perusahaan itu sama dan bekerja 1000 jam. Ya, betul. Jadi jangan heran kalau pemilik perusahaan itu besar hasilnya. Ya, betul. Karena dia punya banyak karyawan gitu ya, Kanda ya. Betul. Tapi kalau pebisnis jaringan itu tidak perlu punya karyawan, yang penting punya jaringan yang banyak, otomatis waktu kerjanya juga banyak gitu ya, Kanda ya. Betul. Ya. Sehingga saya katakan bagaimana kita tidak punya modal. Kita tidak punya modal besar begitu. Dia bilang, Samron, kita tidak punya modal, tapi kita punya sistem. Gitu. Ya. Sistem itulah yang bagaimana cara melipat gandakan waktu. Sehingga kita dibayar mahal itu. Oke. Ya. Contoh, bagaimana kita bangun sistem, kita bina leader. Leader itu kalau sudah sampai 1000, ya satu jam saja mereka. Itu. Ya sama, kita melipat gandakan waktu. Jadi kita bekerja bukan cuma 8 jam. Sedangkan secara akal, itu waktu tidak bisa dilipat gandakan kalau tidak melalui sistem. Karena sistem ini adalah efek, cuma efek aja. Betul. Efek melalui sistem sehingga kita bisa melipat gandakan waktu. Jadi jangan heran, jangan heran kalau orang marketing, terutama kita di network atau insuran, ya mahal hasilnya, mahal pembayarannya itu karena itu kita bisa melipat gandakan waktu. Apalagi orang insuran itu tidak ada produk, Pak. Dia cuma jual kertas, jual konsep. Betul. Tapi bisa miliaran hasilnya itu. Betul. Karena itu. Sehingga saya mulai fokuskan ini masalah sistem di bisnis network ini. Singkat cerita, disitulah saya buka sama-sama dengan beliau mentor. Pada saat itu kita pecah dari perusahaan sebelumnya. Di situ kita bentuk satu perusahaan. Saya di situ sebagai tim 32 di situ. Sebagai apa, Kanda? Kita setelah perusahaan yang lama, dari mentor saya itu kita bentuk yang baru itu. Oh, artinya Kanda bikin perusahaan bisnis jaringan sendiri ya, Kanda ya? Iya, dengan mentor. Belum. Masih saya masih tim 32, saya di situ. Oke, terus lanjut. Sebagai tim 32. Yang lebih parahnya, Pak Dinda, perusahaan yang kita buat itu yang pecahan dari perusahaan pertama ini, itu belum ada produk. Belum ada produk ini. Belum ada produk, belum ada perusahaan, baru konsep. Ya. Belum ada produk. Produk itu masih pakai produk orang, belum pakai produk sendiri. Brand masih brand orang dipakai, bukan brand sendiri. Itu belum ada produk, belum ada perusahaan, tapi omset itu sudah 1 miliar. Ya. Itu. Karena sistem ya, Kanda ya? Iya. Belum ada produk, belum ada perusahaan. Ya. Oke. Lanjut dari situ tidak bersedang lama ya, karena dari manajemen yang tidak amanah, sehingga kita bubar. Itu jalan cuma 2 tahun.
Ya, ya, ya. Berarti kata-kata manajemen tidak amanah itu gimana Kanda? Kalau boleh Jadi sedikit diceritain ke teman-teman. jadi begini. Hmm. Jadi di perusahaan network ini memang yang paling sensi sebenarnya di manajemen dengan produk. Yang pertama Hmm. produk tidak dipertahankan kualitasnya. Ya, Yang ya. kedua manajemen tidak amanah itu tadi maksudnya dia cuma memanfaatkan Hmm. teman-teman leader tim, artinya cuma mau kaya sendiri gitu. Oke, ya, Jadi ya. sehingga melihat omset yang begitu besar dengan Hmm. kecepatan luar biasa, sehingga mungkin ya saya tidak tahu siapa yang salah, tapi saya tidak menyalahkan orang. Ya Ya, mungkin ya. saya pikir itu pembelajaran bagi diri saya pribadi. Oke. Saya tidak mau terulang lagi ke depan, saya tidak mau terulang lagi kayak begitu. Ya, ya. Oke. Tingkat cerita sudah lepas itu, saya sudah vakum sebenarnya. Saya Hmm. artinya kalau Pak Odek bilang tidak ada orang yang trauma di bisnis, tidak ada. Ya, Yang ya. ada karena mereka gagal. Mereka tidak berhasil. Jadi tidak ada yang trauma dibilang network itu, tidak ada orang trauma di network. Yang ada karena Hmm. mereka gagal pada saat itu. Coba kalau Hmm. mereka berhasil, tidak ada kata-kata trauma itu. Ya, ya. Cuma Oke. karena mereka gagal sehingga dikatakan jadi tidak ada yang trauma. Karena begini, Hmm. bahasa trauma itu bahasa begini. Contoh, orang yang gagal di dalam suatu rumah tangga. Pada saat dia gagal dalam membina rumah tangga, baru dia bilang sama teman-temannya, dia trauma untuk menikah lagi. Kan tidak Hmm. mungkin. Ya, ya. Betul, betul. Tapi bagaimana kita bangkit, untuk bagaimana kegagalan kemarin, mungkin ada pola yang harus kita rubah. Hmm. Cara-cara, Oke. strategi yang harus kita rubah. Ya, ya. Betul, Bukan betul, betul. penghasilan kita sukses itu dari strategi. Ya, ya. Nah, ini betul sekali nih Kanda. Ini pengalaman Kanda yang luar biasa karena di luar sana itu Kanda banyak teman-teman kita itu yang ketika mencium mencium bau-bau bisnis jaringan itu mereka udah langsung traumanya muncul katanya, ya kan? Ya, ya, Jadi ya. kembali teringat dengan kejadian masa lalu istilahnya yang buruk dengan bisnis jaringan dan sebagainya. Akhirnya mereka tidak mau menilai dan membuka diri terhadap sebuah peluang ketika ada rasa trauma itu muncul. Tapi saya setuju sekali dengan kata-kata Kanda tadi bahwa memang betul sekali sebenarnya tidak ada istilah trauma sebenarnya. Yang ada adalah orang yang gagal dan berhenti gitu ya untuk meneruskan gitu ya. Betul. Karena Oke, oke, kenapa, lanjut. Hmm. kenapa saya bilang begitu, Dinda? Karena mereka masuk di suatu bisnis, itu tidak rugi. Pada Hmm. saat mereka masuk dari bisnis, itu kan sudah dapat produk secara tidak langsung. Detik itu pun mereka langsung kembali modal. Ya, ya, betul, Sekarang betul. mereka trauma di mana? Ya. Jadi saya ketemu dengan orang begitu, artinya cuma itulah orang-orang yang gagal selalu menyalahkan orang lain, mencari pembenaran. Itu kan Ya. mental-mental orang gagal itu. Ya, kecuali bisnis money game ya Kanda ya. Karena terus terang gini Kanda, masyarakat kita itu masih banyak belum membedakan antara bisnis jaringan yang benar sama bisnis money game yang menggunakan sistem jaringan Kanda, gitu loh. Nah, Nah, itu dia. Kadang-kadang banyak yang menyamaratakan. Jadi trauma itu kadang-kadang muncul karena mereka sebenarnya bukan gagal di bisnis jaringan sebenarnya, tapi mereka gagal di bisnis money game yang menggunakan sistem jaringan gitu loh Kanda. Betul ya Kanda ya? betul, betul sekali. Hmm. Ya, mereka gagal ya dengan masuknya juga maraknya kemarin money game itu ya namanya saja money game itu uang berarti dibuat game itu. Hmm. Ya, ya, oke. Nah, selanjutnya Kanda, gimana ceritanya akhirnya bisa masuk ke dunia asuransi Kanda setelah dari bisnis jaringan? Ah, di situ saya kan vakum, sempat sudah vakum ya, disitulah saya ke Aksa Financial pada saat vakum di yang tadi yang saya sama-sama dengan mentor saya itu. Setelah di Nah, situ 2 tahun, di situ saya sudah berpikir gimana caranya, maksudnya saya belum berhenti untuk mengejar ilmu itu karena ya. mentor saya tetap katakan ya sampai hari ini juga dia mengerjakan sesuatu itu ya target 3 bulan 1 miliar pasti akan terjadi 1 miliar penghasilannya. Hmm. Ya, Sehingga ya. saya di situ karena ya apa desakan dari keluarga bahwa kita harus punya status apa segala, karena saya sudah pada saat itu perusahaan yang saya bina itu dengan teman-teman, saya sebagai tim 32 mengalami masalah. Jadi
Akibat desakan juga dari keluarga. Ini keluarga ini kan berbicara status, Pak, status sosial. Iya, iya, betul. Sehinggalah saya dengan bekal pengalaman ketemulah dengan Pak Alvin. Pak Alvin itu yang di AXA. Saya sebagai agensi manajer di situ. Iya, iya. Kenapa waktu itu tertarik ke dunia asuransi, Kanda? Apakah Kanda melihat bahwa dunia asuransi juga sejenis dengan bisnis jaringan atau bagaimana? Ya justru saya berpikir ya di dunia asuransi itu saya berpikir kemarin itu bagaimana menyadarkan orang itu masalah kita. Saya lagi-lagi memberikan pemahaman. Jadi pemahaman tentang saving, tentang tabungan. Oke, oke. Ternyata yang selama ini pemahaman teman-teman itu saving itu di bank. Iya. Ternyata di bank itu bukan saving. Di bank itu cuma menabung untuk biaya kehidupannya kita. Tapi saving, tabungan yang paling yang sebenarnya itu di insurance. Karena dia butuh waktu jangka panjang, apalagi dengan program kemarin itu sudah ada produk link. Jadi selain ada sebagai jiwanya, kesehatan, fasilitas lain plus dia punya investasi. Oke, oke. Oke, kemudian pengalaman Kanda di dunia asuransi gimana nih? Pengalamannya. Kenapa? Apa pengalaman di dunia asuransi gimana? Apa yang Kanda dapatkan di sana di dunia asuransi? Ya, kalau kemarin saya di dunia asuransi itu ya saya cuma berangkat ke untuk tower itu ya sudah Asia sudah lewat. Kalau masalah Asia dengan ya saya di sana cuma punya mobil satu saya dapat di sana. Oke. Setelah singkat waktu saya di sana, saya sudah berpikir tidak, saya tetap gimana saya bangun sistem network karena kalau saya lihat network ini yang lebih mudah itu. Ya, ya. Nah, disitulah saya berbekal tidak pada saat itu ada momen-momen masih kemarin kolagen, momen-momen itu ya saya manfaatkan momen dengan teman-teman. Ya termasuk ya salah satunya di situ sebagai ownernya kita hari ini di sini. Oh, oke. Ya, ya. Artinya Kanda sempat bekerja sama dengan salah satu owner AWM pada saat itu ya? Ya, salah satu. Membuat perusahaan sendiri ya Kanda ya? Ya, jadi saya sebagai komisaris, ya komisaris utama, baru saya komisaris, baru direktur utama, jadi kita 4 orang. Oke, ya, ya. Ya itu luar biasanya juga di situ, karena baru 6 bulan omset sudah 10 miliar itu. Oke, ya, ya. Modal juga tidak. Jadi modal itu bukan dari kita punya modal, kita tidak punya modal itu. Ya, ya. Ya, dan salah satu ownernya kita itu disitulah dia membawa salah satu di situ yang jadi master. Jadi master. Pada saat itu kita master stok itu 100 juta. Ya, ya. Oke, oke. Nah, Kandalah yang closing sampai dengan pagi. Itulah yang dibuat modal 100 juta akhirnya jadi 10 miliar itu. Oke, luar biasa ya. Oke, Ya. gimana? Jadi pengalaman punya perusahaan sendiri gimana, Kanda? Apa kesulitannya, tantangannya, dan akhirnya gimana ceritanya gimana? Maksudnya gimana? Ya, artinya apa pengalaman Kanda selama punya perusahaan sendiri nih? Ini kan perusahaan sendiri kali ini, perusahaan network sendiri kan? Kanda sebagai komisaris kan? Betul. Gimana pengalaman Kanda di sana? Jadi pengalaman saya di sana itu jadi memang perusahaan network sendiri ini kita harus punya kontrol. Ini kalau kontrol tidak bisa bebas tanpa dikontrol oleh pemilik saham. Jadi di sana itu kemarin dengan pengalaman itu terjadi resiko itu karena kita percayakan satu orang. Ya, ya. Kita percayakan satu orang. Jadi ada apa-apa keputusan satu orang gitu. Jadi pengalaman dari situ ya mudah-mudahan di AWM ini jangan begitulah. Ya. Jadi kalau ada pemegang saham itu ya bagaimana saring dia harus ada komunikasi, terutama menjalin komunikasi. Itu wajib komunikasi sesama divisi itu harus terbuka. Jangan ada yang tutupi. Artinya untuk sesama direksi. Kalau ke leader kan tidak bisa diganggu, itu kan bukan haknya leader. Haknya leader itu menciptakan omset. Haknya manajemen itu bagaimana membenahi tentang manajemen. Legalitas itu haknya manajemen. Oke. Nah, jadi lanjut.
Lanjut Kandas ya. Oke. Jadi dari situ sudah pasca di situ mengalami lagi jatuh itu, mengalami artinya masalah itu gara-gara Nah, lagi-lagi masalah yang sama di manajemen itu. hmm, Jadi banyak oke. perusahaan memang kalau manajemen itu salah satu orang punya niat yang Heeh, tidak tidak baik niatnya, ya ya. pasti resikonya itu kasihan ditanggung oleh teman-teman yang sudah Hmm, fokus dan konsisten di perusahaan yang kita sementara jalankan. hmm, Jadi ya. pengalaman dari situ saya bilang sama owner ini ya jangan Hmm, sampai pengalaman-pengalaman kemarin saya ya, bilang itu terjadi di AWM. ya, Ya, ya. komunikasi direksi itu harus rutin. Kita juga leader harus komunikasi dengan direksi rutin yang kita sudah sebagai founder ya karena founder ini sebagai boleh dikata ring menentukan perusahaan itu maju tidak sebenarnya di founder di ring satu. Ya, ya. Heeh. Nah, Oke, oke. kontrol manajemen di direksi gitu. Ya, ya. Oke. Oke. Baik, selanjutnya Kanda. Berarti Kanda setelah itu kegiatannya anu ya, bikin semacam lembaga pelatihan ya. Ya, Lembaga betul. pelatihan, kemudian itu untuk mentraining sumber daya manusia biar bagaimana itu Kanda lembaga pelatihan itu? Jadi begini. Jadi singkat dengan itu pengalaman yang saya dapatkan, saya sudah dapat sertifikat TOT Training of Trainer, saya sudah Ya, punya sertifikat, saya sudah punya sertifikat itu, sehingga saya berpikir banyak teman-teman juga orang network yang sudah beralih membuat ya, lembaga pelatihan itu. ya, ya. Oke, terus? Saya belajar yang pertama juga saya belajar dari lembaga pelatihan teman saya pinjam. Cuma Ya. menjelang 2 bulan saya sudah bikin yayasan sendiri. Saya sebagai ketua yayasan. Hmm, ya. Lembaga jadi lembaga pelatihan peningkatan kapasitas aparat desa. Oke, berarti khusus sasarannya aparat desa ya? Ya, sasarannya aparat desa. Oke. Ya, Jadi ya, ya. pada saat COVID kemarin itu saya sudah buat dan sampai dengan hari ini saya punya lembaga itu masih aktif. Ya, ya, ya. Oke, oke. Sehingga pada saat kemarin ya COVID itu kan kegiatan tidak ada kegiatan. Orang Hmm, bilang kumpul kan tidak bisa mengumpulkan masa kan tidak bisa karena memang kegiatan masalah COVID gitu. betul, betul. Sehingga dengan habisnya masalah COVID itu saya bilang tidak, saya harus balik ke Makassar. Saya balik ke Makassar, ya saya ketemu dengan beberapa teman, ya saya ketemulah karena owner satu ini yang luar biasa, maksudnya ya belajar dia motivasi sebenarnya itu luar biasa sama owner yang di Pornas ini setelah ketemu saya. Dia tidak prospek itu, saya tidak di prospek dan tidak di closing sama Hmm, dia. oke, oke. Tepatnya ketemu Pak Andi Waldi ya, Kanda ya? Ya, ya. Jadi Oke. ketemuan di Waldi Hmm. saya cerita-cerita dia juga tidak pernah tawarkan tuh. Oke, oke. Cuma saya melihat peluang bahwa berbicara pupuk hari ini dengan Hmm, kondisi hari ini yang pupuk sangat mahal dan langka, hmm, sehingga saya katakan sama dia, oke Dinda, saya ke Palu dulu. Kalau memang ini pupuk ini bagus, saya bisa fokus ke sini. Saya bisa serius di AWM itu. ya, ya. Jadi saya tidak ada cerita bahwa kita cerita sistem apa. Malah kita sampai pagi dengan Pak Dokter itu, sampai pagi. Dokter An itu, Pak Dokter yang di Kalimantan itu, Jumrin siapa? Pak Haji Dr. Jamri. Dokter Jamre itu, kita sampai jam 4 itu kita cerita di salah satu warkop di Makassar. Nah, singkat cerita sudah saya ke Palu. Setelah sampai di Palu, saya bilang tidak. Pornas ini kalau saya lakukan dengan modal sudah menambah pengalaman di saya punya lembaga yayasan, saya bekerja Hmm, sama dengan desa, saya kira mungkin itu lebih mudah itu. Karena oke. di desa itu pengadaannya itu kan beda dengan pengadaan barang dan jasa di Pemda itu. Di birokrasi Hmm, beda dengan di desa. Di ya, desa ya. itu pengadaan barang dan jasa mereka itu dia kayak sistem beli barang itu kalau di desa yang penting bukti ada. Hmm, ya. Dengan Oke, oke. pengalaman waktu saya kemarin kerjasama dengan 134 desa yang Hmm, saya lakukan pelatihan itu, hmm, dengan pengalaman berbekal dari situ pada saat itu saya manfaatkan kemarin itu ada produk ya pil hitam hmm, itu saya kemarin itu saya masukkan di desa itu dana desa itu sebagai
multivitamin lansia itu kemarin. Jadi saya masukkan sebagai multivitamin lansia waktu di lembaga saya. Lanjut Kanda, lanjut. Nah, sebagai multivitamin lansia pilih hitam itu. Bekal dari situ saya lanjutkan sampai di sini tentang pupuk Pornas. Ternyata sangat luar biasa. Hari ini peraturan pemerintah itu bahwa sudah menyisihkan khusus di dana desa itu 20% untuk ketahanan pangan. Oke. Kalau dana desa itu jumlahnya berapa ya Kanda ya setiap desa ya? Dana desa kalau sekarang 1 miliar, tapi kemarin sudah putusan baru-baru ini, kemarin sudah tahun depan itu 2 miliar. Oh, tahun depan 2 miliar ya? Iya, tahun depan luar biasa ya. Kalau tahun ini berarti 20%-nya lebih banyak lagi dong Kanda ya untuk ketahanan pangan ya. Betul. Luar biasa. Jadi dengan melihat peluang itu, sehingga tidak saya bilang, artinya kita sekarang ini pintar-pintar kita melihat peluang. Hari ini apa yang dibutuhkan? Peluang pupuk ini itu maksudnya kayak guru komisaris itu Pak Andi Waldi, gurunya katakan itu yang bisa mengalahkan bisnis tambang sekalipun ini cuma dipupuk. Gitu. Iya, betul. Dan memang kenyataannya kita melihat dari luas lahannya kita. Di sini di kabupaten untuk Sulawesi Tengah itu 2 kabupaten saja kurang lebih sekitar 80.000 hektar lahan yang produktif itu. Oke. Kita ambil berapa persen saja dari 80.000. Ya saya melihat peluang itu. Sehingga saya lakukanlah hari ini. Ingat teman-teman, di Pornas ini kita cuma butuh keyakinan. Keyakinan, yang kedua konsisten, yang ketiga kita kolaborasi. Oke. Jadi kita berbicara bisnis, sehebat apapun produknya, tapi kita sendiri tidak yakin, janganlah prospek duluan. Saya yakin dan yang percaya, yang menerima juga pasti tidak yakin. Oke. Nah, satu hal Kanda, saya lihat Kanda ini kan cukup konsen berhubungan dengan desa ya. Seberapa penting yang namanya sertifikasi organik Kanda yang sudah diperoleh oleh Pornas? Karena saya lihat Kanda cukup konsen di situ soalnya. Artinya saya melihat Kanda ini betul-betul itu yang ditunggu-tunggu dari awal ketika kenal Pornas ya. Betul kan Kanda ya? Ya, betul. Saya ingin tahu seberapa penting yang namanya sertifikasi organik untuk Pornas yang dikeluarkan oleh LSO, Lembaga Sertifikasi Organik untuk Pornas. Boleh cerita Kanda? Ya. Jadi saya berawal cerita lembaga sertifikasi organik itu. Jadi pada saat awal saya tiba di Palu. Saya tiba di Palu itu salah satu dinda saya itu melalui karena teman istri saya kan pertanian. Ya. Jadi teman istri saya, kebetulan istri saya kan di Makassar di UMI pertanian. Ya di sini temannya itu di Palu. Itu namanya Pak Amrizal. Dibilang kalau ke Palu ketemui Pak Amrizal karena itu kayaknya dia di bidang organik. Di bidang organik. Jadi saya tiba di Palu, sudah saya ketemu sama Pak Amrizal. Ya. Setelah saya ketemu Pak Amrizal, oke Kanda, saya kebetulan di bidang organik. Jadi pemerintah hari ini lagi konsen dengan program mereka itu mengorganikan itu. Target mereka pemerintah ini net zero carbon itu. Ya. Jadi saya berbicaralah sama orang ahlinya Pak Amrizal ini. Katanya Kanda boleh, tapi dengan catatan Pornas ini sudah punya sertifikat organik apa belum? Saya tanya, maksudnya? Artinya di sini kalau kita orang bisnis itu cuma butuh Kementan izin edar sama legal perusahaan yang lain itu. Penjualan langsung. Dan ternyata dia itu yang mensertifikasi lahan organik di Sulawesi Tengah. Dia tim sertifikasi. Oke. Dia bilang Kanda, itu sertifikat organik itu dibutuhkan oleh petani. Kenapa? Karena pada saat saya turun, saya verifikasi yang diajukan untuk mau disertifikat lahan sebagai lahan organik, itu saya tanya dulu, dia pakai pupuk oke organik. Tapi dia tanya,
sudah disertifikat organik apa belum? Oke, oke. Kalau pupuk yang dia pakai belum bersertifikat organik, maka lahannya itu tidak bisa disertifikasi organik. Oke, oke. Sehingga Artinya kata-kata organik itu tidak bisa klaim hanya dari perusahaan aja ya Kanda ya, harus ada sertifikasi ya? tidak bisa. Iya, sertifikasi itu pembuktian, bukan cuma sekedar Hmm, cerita. Katanya bukan, tapi hmm. faktanya. Ya, ya. Oke, oke. Ah. Nah, singkat cerita saya sudah ketemu lah. Di situ saya sudah mulai karena saya punya pengalaman saya sebagai punya lembaga pelatihan, saya rubah pola. Jadi pola yang selama ini kita di sistem itu di lapangan kita utamakan sistem. Nah, sekarang saya rubah pola. Ya, Saya ya. di Palu itu polanya pola edukasi asas manfaat gitu. Maksudnya gimana Kanda? Asas manfaat. Jadi hari ini kita rubah pola lama itu. Pola lama itu kan didahului sistem baru produk. Oke, oke. Di Palu tidak. Di Palu itu di Sulawesi Tengah itu saya dahulukan edukasi asas manfaat. Oke. Manfaat dari produk ya, produk Pornas terutama. Iya. Jadi saya tidak bercerita sistem. Jadi saya sosialisasi di kepala BPP, maksudnya saya audiens dengan seluruh kepala BPP, saya berbicara edukasi asas manfaat. Oke, oke. Berbicara edukasi asas manfaat. Tapi ngomong-ngomong bisnisnya diceritain nggak pada saat sosialisasi Kanda? Ada khusus. Tapi tidak saat sosialisasi ya? Jadi sosialisasi itu begini. Jadi saya menepis pikiran negatif yang tanda kutip selama ini mereka katakan bisnis selalu banyak negatif. Saya menepis dari situ. Sehingga karena kalau sudah duluan di pikiran mereka peserta pada saat kita memberikan paparan materi, di duluan mereka sudah negatif, produk sehebat apapun pasti mereka sudah tidak terima. Iya, betul, betul. Oke. Jadi pola itu. Jadi karena ujung-ujungnya kita menciptakan omset. Jadi kita menciptakan omset. Setelah saya berjalan, ternyata kita sebagai agen di Pornas itu malahan itu sudah dapat respon itu dari dinas provinsi untuk didaftarkan sebagai penyuluh swasta. Jadi mungkin 1-2 hari saya sudah minta surat sama Pak Jun itu, untuk buat surat yang saya ajukan nama-nama itu saya daftarkan di dinas provinsi untuk jadi penyuluh swasta. Oke, oke. Jadi penyuluh swasta Pornas itu. Oke, tapi itu adalah timnya Kanda semua ya, yang di AWM ya, tim Kanda ya? Ya iyalah, pokoknya tim saya daftarkan yang mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengikuti juga. Oke, oke. Nah ngomong-ngomong, kalau boleh tahu tim Kanda yang ada di sana itu mereka siapa sebelumnya? Apakah mereka memang timnya Kanda di yayasan yang di bidang pelatihan tadi, atau mereka memang pelaku pertanian, PPL, atau orang pemerintahan, atau gimana kan tim Kanda yang saat ini ada? Jadi saya namanya yang tadi saya bilang, kita yakin, setelah kita yakin kita konsisten dan kita kolaborasi. Jadi pola itu yang saya pakai di sini. Saya berkolaborasilah pada ahli-ahlinya itu. Karena kalau sudah kita berkolaborasi dengan ahli-ahlinya memang di pertanian, mereka itu kan apapun mereka katakan, walaupun salah, petani percaya. Karena mereka ini sudah duluan berhubungan emosional dengan petani. Oke, oke. Itu. Sehingga yang timnya saya di sini ini ya penyuluh, orang birokrasi, sama akademisi. Oke, oke. Jadi akademisi kayak Pak Doktor itu sudah luar biasa. Pak Doktor pertanian memang dia doktornya memang konsentrasinya itu di mikroba gitu. Ya. Saya rekrut di sini untuk bagaimana kita bilang kita berkolaborasi, maksudnya bekerja sama untuk saling mendapatkan kekuatan di bidang organik itu. Jadi kita menyatukan kekuatan organik di lapangan. Oke, luar biasa ya. Jadi timnya Kanda betul-betul tim yang betul-betul luar biasa, punya visi yang luar biasa untuk organik ya Kanda ya. Mencapai visi misi untuk mencapai gerakan organik nasional ya.
Oke, Betul. oke. Jadi sesuai dengan tagline dengan visi misi perusahaannya, Ya. itu saya lakukan. Hmm. Terciptanya gerakan organik nasional apabila kita berkolaborasi. Kolaborasi itu dengan siapa? Hmm. Ya birokrasi, penyuluh akademisi, Ya, itu ya. menyatukan satu kekuatan untuk mendapatkan satu kekuatan di lapangan. Oke, oke, luar biasa. Ya, Kalau, ah, kendala apa Kanda? Jadi gini, artinya kan tetap sebuah produk itu kan perlu yang namanya pembuktian ya. Apakah waktu itu Kanda dengan teman-teman, menunggu proses pembuktian dulu atau bagaimana Kanda awalnya? Sehingga jadi Pornas itu bisa diterima di sana? jadi awalnya memang kita demplot. Saya lakukan demplot karena mereka selalu katakan petani itu bukan di otak. Anunya mereka itu bukan bukan di otak, maksudnya akalnya mereka itu, Iya, iya. tapi di mata. Gitu. Jadi Oke, oke. pada saat awal itu saya sudah lakukan demplot, tapi karena yang melakukan demplot ini orang dinas pertanian provinsi, sehingga kan mereka punya grup, Hmm. disebarkanlah tentang itu. Oke, oke. Setelah itu disebarkan, saya lakukanlah roadshow di 13 kabupaten kota. Langsung saya lakukan. Hmm. Saya bawa dinas provinsi bagian organik sama pengawas pengawas benih Hmm. provinsi Sulawesi Tengah namanya Pak Asir. Saya Iya, bawa iya. turun. Jadi kita datangi semua produsen-produsen benih. Itu awal pertama saya di Palu untuk turun di lapangan. Jadi memang awal di lapangan itu kita lebih banyak memperkenalkan tentang Pornas itu sangat luar biasa. Teknologi nano itu sangat luar biasa. Sehingga saya lakukan Oke. pertama audiens dengan Bupati, Wakil Bupati Parigi yang pesertanya itu kepala BPP pesertanya. Jadi seluruh kepala BPP, 23 kepala BPP dengan penyuluh itu pesertanya. Hmm. Jadi Iya, saya iya. luara juga setelah saya lakukan audiens itu saya luara tanya jawab. Oke, oke. Dan hasilnya memang bagus ya Kanda ya, di sana ya, hasil daripada Pornas ya? Ya Gimana luar tanggapan masyarakat di sana? ya luar biasa. Kalau masalah hasil itu saya bilang tadi, kalau Hmm. kita berbicara hasil itu kembali lagi cara pengaplikasian, Pak Jun. Ya, Jadi ya. pengaplikasian cara penyampaian yang salah, cara edukasi yang salah, Ya. pasti hasilnya salah juga biarpun barangnya bagus. Gitu. Oke, betul, betul. Itu dia Tapi kita selama ini ada kendala nggak Kanda di sana untuk penggunaan Pornas? ya untuk sementara ini saya anggap tidak ada kendala. Justru Oke. justru bulan depan ini Dinas Pertanian Provinsi itu melakukan apa namanya jambore. Jambore itu menghadirkan 500 penyuluh se-Sulawesi Tengah di Kabupaten Sigi dan itu Ya, ya. diberikan kita Pornas satu sesi di situ untuk Oh, memperkenalkan oke. 500 penyuluh. Oke, luar biasa ya. Baik, baik. Jadi Oke, luar teman-teman biasa. sekalian, sahabat AWM Star Live ya, Anda mungkin tadi sudah dengar cerita dari Bapak Samrun Singke, saya panggil Kanda Samrun ya. Jadi beliau ini saya lihat memang, satu-satunya di Indonesia mungkin yang punya strategi sedikit berbeda dengan founder lainnya dan strategi beliau ini kalau kita lihat memang sangat tepat sekali ya. Karena memang luar biasa di Palu, Sulawesi Tengah itu memang, angka closing-annya memang luar biasa teman-teman sekalian ya. Closing-an itu angkanya yang AWM Store itu biasa, udah biasa kan Anda ya. Bahkan Ya, ini, masih menyusul nih banyak sekali AWM Store yang nilainya 72 juta juga dalam proses ya kan. Nah, betul betul. jadi kalau kami lihat memang, teman-teman sekalian boleh belajar dari seorang Kanda Samrun, bahwa beliau itu mencari stakeholder atau orang-orang yang terlibat, di pemerintahan atau di lembaga swasta atau sekitarnya yang memang punya visi yang sama. Nah, kita tahu bersama bahwa visi misi daripada AWM ini adalah mencapai kemandirian finansial melalui yang namanya Gerakan Organik Nasional, ya kan? Betul. Nah, kebetulan memang, irama Gerakan Organik Nasional ini memang sedang didengung-dengungkan oleh pemerintah kita, betul ya, Kanda, ya? Ya, betul. Dan pemerintah kita memang sedang mengarah ke arah sana. Nah, tentunya, kita harus tahu jalur-jalur di mana bagian pemerintahan yang memang, punya visi yang sama dan menuju ke sana. Nah, seperti yang dilakukan oleh Kanda Samrun kan. Kanda Samrun bisa mendekati jalur-jalur link pemerintahan yang memang punya visi misi yang sama dengan AWM Star Life, kemudian diajak berkolaborasi dalam sebuah,
sistem bisnis ya, dan tentunya yang ditonjolkan pertama bukan sistemnya tapi asas manfaat seperti yang disampaikan oleh Kanda Sambrun tadi ya. Nah, tentunya dengan strategi seperti ini otomatis kekuatannya jauh lebih kuat, ya kan? Kenapa? Karena penetrasi di masyarakat itu sudah bukan menggunakan kekuatan sebagai orang AWM saja, tapi sudah menggunakan kekuatan daripada kekuatan pemerintahan gitu ya, Kanda ya. Sehingga Ya, hal ini membuat teman-teman di sana bisa jauh lebih mudah dalam mengembangkan Pornas dan tentunya menuju visi mencapai kemandirian finansial melalui gerakan organik nasional. Ya, ini satu hal yang luar biasa dan tentunya silakan bisa ditiru oleh teman-teman lain di seluruh Indonesia ya. Karena ya, apalagi kalau kita bicara anggaran desa itu ternyata saya juga baru tahu bahwa tahun depan itu udah mencapai 20% untuk ketahanan pangan ya Kanda ya. ya, Nah, artinya ketahanan pangan itu kan berarti salah satunya bisa untuk pupuk ya Kanda ya, iyalah. di desa ya. Apalagi Oke, jadi oke. begini, jadi saya tambahkan sama teman-teman dimanapun anda berada, sahabat sobat Kornas, bahwa penyuluh itu jangan diabaikan. Penyuluh di ASN itu jangan diabaikan karena mereka Ya. punya artinya mereka punya pendekatan secara emosional sudah duluan kepada petani. Gitu. Jadi saya cuma katakan sama penyuluh, Bapak Ibu, hari ini pupuk ini, saya bilang, orang bukan background pertanian saja bisa sukses gitu. Ya. Apalagi Bapak Ibu yang sebagai penyuluh di lapangan yang bersentuhan langsung dengan petani gitu. Betul, betul. Yang kedua saya bilang, Bapak Ibu penyuluh selalu menyusun RDKK sampai dengan pagi menyusun. Nah, sekarang pertanyaan, perusahaan Lanjut Kanda, lanjut. sekarang pertanyaan, Bapak Ibu penyuluh itu kita sharing dengan mereka. Sekarang pertanyaan pada penyuluh, mereka itu menyusun RDKK untuk pupuk kimia itu. RDKK sampai kadang sampai pagi mereka. Kadang mereka stres karena tidak sinkron data ke. Apa RDKK Kanda? RDKK itu apa? Jadi rencana kegiatan jadi menyusun untuk pupuk itu yang mendapat bantuan dari pemerintah. Oh, oke. Ya. Mereka menyusun itu dengan kerja keras. Saya bilang apa yang didapat? Mereka bilang tidak ada. Nah, sedangkan tidak ada didapat, mereka berani promosikan. Mereka cerita promosi di lapangan penyuluh, tapi tidak ada yang mereka dapat dari Pukim itu. Saya bilang, ayo, kalau di Pornas, makin banyak Bapak Ibu cerita, makin banyak juga Bapak Ibu dapat hasilnya. Gitu. Oke, oke. Jadi itu juga yang saya seringkan kepada teman-teman penyuluh di lapangan. Oke, luar biasa ya teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian boleh menggunakan saran daripada Kanda Sambrun tadi bahwa Kanda Sambrun merangkul para penyuluh lapangan yang tentunya tadi beliau sudah sampaikan para penyuluh lapangan tentunya mereka sudah punya kedekatan khusus dengan para petani dan tentunya mereka bisa diajak dengan cara seperti yang Kanda Sambrun sampaikan tadi ya untuk para penyuluh pertanian. Oke, kemudian Kanda, apa hambatannya Kanda di sana? Hambatannya kalau bagi saya masih zero, belum ada Masih hambatan. zero ya, nggak ada hambatan. Berarti lancar-lancar aja ya Kanda ya, luar biasa Amin, ya. amin, 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 amin. Oke, Ini oke. saja saya waktu ini pertemuan beberapa kabupaten, saya yang sudah karena saya sendiri gitu. Ya, Maksudnya ya, oke. masih duplikasi tentang ilmunya, saya duplikasi terus itu ilmunya ke Ya, ya. teman-teman ini. Artinya saya membuat sambrun sampai 100 itu di sini. Oke, luar biasa ya. Duplikasi ya, Ya, ilmu duplikasi duplikasi. ya. Oke. Baik, teman-teman sekalian boleh silahkan kalau ada yang mau bertanya dengan Kanda Sambrun, boleh di kolom chat atau kalau ada yang ingin bertanya langsung boleh beri tanda ke admin untuk bisa dibukakan mikrofonnya ya. Ya, Oke, jadi masih Kanda Sambrun masih bersama dengan kita saat ini dan sebentar lagi kita akan segera mengakhiri sesi ini, tapi kita beri kesempatan untuk Anda bertanya silahkan ya. silakan, silakan, Oke, silakan. Kanda Sambrun. Eh, Selanjutnya nih, apa yang jadi kita bicara impian atau keinginan Kanda Sambrun dan kenapa Kanda Sambrun selain ya sorry saya belum belum ke sana saya belum ke sana. Saya ingin tanya satu dulu begini. Selain masalah produk Pornas, apa yang Kanda Sambrun lihat dari AWM, kenapa Kanda Sambrun hari ini berani mempromosikan AWM dengan Pornasnya ini di daerah Palu, Sulawesi Tengah? Apa yang menjadi keyakinan Kanda Sambrun? Karena bagaimanapun kan AWM ini adalah sebuah perusahaan baru ya Kanda ya, yang baru bergabung
baru ada di industri ini baru sekitar 1 tahun, ya kan? Ya, Apa yang membuat Kanda itu menjadi yakin bahwa perusahaan ini bisa memiliki masa depan yang bagus? Boleh sharing sedikit, Kanda? oke oke. Jadi yang pertama dari segi apa segi manajemennya. Kalau saya lihat Pornas itu ya sangat profesional. Jadi dibandingkan dengan bisnis yang teman-teman lain perusahaan yang lain, ya baru Pornas ini yang di bisnis network yang betul-betul manajemen itu profesional itu yang saya lihat. Karena Oke, belum ada bisnis di tempat lain itu yang kayak AWM itu. Itu yang pertama. Yang kedua orang-orangnya. hmm, Artinya dari segi emosional saya tahu itu. Ownernya kita saya oke, tahu. Pribadinya itu oke, gimana. Itu kan hmm, yang pertama itu. Itu pribadi betul, direksi, pribadi pemilik. Artinya kalau oke, pribadi pemilik itu artinya sepak terjangnya, artinya ya, kan kita bisa lihat gitu. betul, Artinya betul, saya yang pertama itu sifat itu dari owner karena perusahaan bertahan atau tidak itu kembalikan lagi ke niat pemilik gitu. betul, betul sekali. Artinya ya, karena dia pernah pernah apa kerjasama dengan Kana, jadi saya tahu persis orangnya gimana bertanggung jawab dan betul-betul ya kan nanti dia pikirkan dia itu tidak ada apa-apanya, yang penting dia bagaimana bermanfaat bagi orang banyak. Itu itu dari segi manajemen. Yang kedua ya saya mau lihat keseriusan pertama itu dari segi legalitas itu. Dari segi legalitas. Yang kedua ya dari segi kesiapan itu, infrastruktur itu sudah mulai Hmm, dipersiapkan itu. Artinya banyak perusahaan di luar sana, tapi mereka rata-rata maklon gitu. Maklon hmm, dengan produknya mereka itu. ya, ya, Sedangkan Porna sendiri mereka sudah punya pabrik sendiri, eh, hmm, sudah disertifikat organik dan banyak yang ke depan itu masalah menyangkut legalitas untuk yang dibutuhkan oleh pemerintah itu dibuat disiapkan oleh AWM itu. oke, Sehingga oke, keyakinan saya ya saya katakan bagaimana artinya jangan dulu jalanlah. Bagaimana kita yakinkan diri kita. ya, Kita selalu oke. berpikir positif, jangan berpikir negatif itu. Karena negatif itu calon-calon kita akan gagal itu kalau kita selalu berpikir negatif itu. Jadi yang Oke, pertama oke. saya kuatkan pada diri saya. Oke, baik. Luar biasa ya teman-teman sekalian ya. Hari ini kita belajar dari seorang Kanda Samrun yang merupakan latar belakang perbankan, ya, kemudian pernah di asuransi, pernah menjadi komisaris di sebuah perusahaan, dan beliau tentunya punya pengalaman yang seabrek-abrek di dunia pemasaran, dan beliau tadi mengatakan pada kita semua bahwa sebelum teman-teman sekalian memulai menjalankan bisnis ini tentunya penting sekali memiliki keyakinan yang bulat 100% ya. Karena keyakinan itu tidak ada yang 50%, 30% ya, karena tentunya tidak akan bisa meyakinkan orang lain kalau diri kita sendiri belum yakin 100% gitu kan ya. Nah, oleh sebab itulah makanya penting sekali teman-teman yang mungkin belum mengenal AWM bisa mengenal AWM lebih dalam lagi seperti yang Kanda tadi sampaikan. Dan memang kebetulan Kanda Samrun seorang yang cukup beruntung karena beliau bisa mengenal secara pribadi langsung seorang owner daripada AWM Starlife ya, PT AWM Elite International. Ya, sebagai informasi kami memang memiliki 2 orang owner ya, Pak Andi Waldi dan juga Bapak Mislan sebagai komisaris. Nah, jadi mereka berdua kebetulan Pak Andi Waldi salah satunya sangat dikenal oleh Kanda Samrun secara pribadi dan beliau mengatakan sendiri tadi bahwa pribadi seorang owner itu sangat penting. Ya, dan itu adalah satu faktor yang sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting ya? Saya pribadi juga salah satu orang yang menilai owner ya sehingga mau bergabung juga dalam perusahaan di AWM Star Life ya. Karena satu hal yang terpenting dalam sebuah bisnis jaringan adalah amanah dalam mengelola uang, itu intinya ya Kanda ya. Betul. Mengelola manajemen keuangan. Karena sehebat apapun yang namanya sebuah perusahaan, omsetnya sebesar apapun, tapi kalau misalnya manajemen keuangannya tidak benar, uang sebanyak apapun pasti ludes gitu Kanda ya. Intinya di situ ya. Betul, Nah, betul. jadi hari ini kita tadi udah dengar dari seorang Kanda Samrud bahwa selain produk yang berkualitas, memiliki pabrik sendiri, memiliki sertifikasi organik dan juga banyak sekali legalitas yang kami sedang persiapkan untuk teman-teman sekalian semuanya, agar Betul. Anda semua bisa menembus market yang selama ini mungkin Anda belum pernah bayangkan. Ya, nah Betul. selama ini mungkin teman-teman sekalian pernah ada di sebuah bisnis jaringan. Teman-teman sekalian mungkin hanya berpikir bahwa bisnis jaringan itu hanya Anda bisa closing angka-angka retail, angka-angka kecil dalam tanda kutip ya, atau closing perorangan-perorangan.
Tapi dengan Betul. adanya produk seperti Pornas, Kanda Samrun sudah buktikan di Palu, Sulawesi Tengah, di sana closingannya itu bukan angka-angka kecil, closingannya angka-angka yang cukup besar ya. Jadi kenapa? Karena kekuatannya berbeda, dukungannya juga berbeda, dan yang ditemui juga berbeda ya. Nah, itulah yang membuat salah satu strategi kesuksesan daripada tim Palu ya, tim Garuda di bawah founder Kanda Samrun ya, Bapak Samrun Sike malam hari ini. Siap, Oke, siap. Kanda, mungkin yang terakhir nih, saya lihat memang tidak ada pertanyaan. Apa yang menjadi motivasi Kanda hari ini? Kenapa Kanda betul-betul ngotot menjalankan AWM? Apa yang menjadi motivasi Kanda? Tentunya secara pribadi dan secara tim, Kanda. Boleh silakan, Kanda. Oke. Jadi yang pertama, motivasi saya untuk fokus di Pornas ini, yang pertama otomatis dari segi bagaimana kita bermanfaat pada petani yang hari ini, yang hampir seluruh Indonesia selalu berteriak dengan kelangkaan pupuk dan mahalnya pupuk. Yang kedua, dengan berteriak hasil produksi yang makin hari makin menurun. Saya sebagai keluarga petani, ya saya berharap bagaimana impian saya supaya mereka itu yang tadinya sudah tidak mau bertani tapi kembali ulang bertani, atau yang tadinya sudah banyak lahan yang tidak produktif, sekarang saya sendiri sekarang itu dengan sepupu saya itu ada di Turiburu, itu saya sudah suruh buka itu 3 hektar lahan untuk rica gitu. Jadi untuk rica. Jadi memang motivasi kemarin katanya 1 tahun gagal. Artinya namanya kita merasa bagaimana sebagai saudara, ya artinya apa yang saya bisa bantu itu. Apa yang saya bisa bantu. Jadi motivasi saya bagaimana Indonesia ini ke depannya ya di dinas provinsi juga makin banyak sertifikasi lahan organik. Itu yang pertama. Karena di Sulawesi Tengah ini sebagai penyangga utama ibu kota negara itu. Ya, kalau berbicara penyangga utama ibu kota negara, artinya sudah pasti saya berbicara di situ ada peluang, ada ruang, pasti ada uang. Gitu. Jadi ada peluang, ada ruang, pasti di situ ada uang. Yang kedua, saya punya impian secara pribadi. Ya, dengan saya artinya di Pornas ini sebagai founder di sini, saya tidak cuma melihat hasil dari petani itu. Saya tidak cuma melihat dari petani. Bagaimana saya testimoni? Saya harus punya lahan itu 10 hektar durian, alvokat sama mangga gitu. Artinya di sini 200-300 pohon saja berbicara durian. Itu montong yang ada di Sulawesi Tengah. Itu kan beda. Durian montong Sulawesi Tengah dengan durian montong di seluruh Indonesia rasanya beda karena di sini berada di garis khatulistiwa. Rasanya beda. Gitu. Jadi artinya di sini sudah ada testimoni 300 pohon itu 3 kali panen 1 miliar, Pak. Gitu. Jadi itu motivasi pribadi saya. Jadi selain saya memberikan bukti secara pribadi, jadi bagaimana saya memberikan edukasi pembuktian terhadap petani yang ada di Sulawesi Tengah. Saya kira itu kalau impian pribadi saya. Suara hilang. Ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Sidik dari Bangka Belitung. Bagaimana strategi Kanda untuk edukasi ke petani yang tidak percaya dengan organik? Nah, boleh, gimana Kanda? Strateginya Kanda? Oke. Jadi artinya itu dia saya bilang tadi kita harus kolaborasi dulu dengan teman-teman di birokrasi itu. Supaya artinya masalah kepercayaan mereka percaya atau tidak itu terkadang penyuluh itu mau dihargai, Pak. Mereka itu mau. Itu. Terkadang mereka juga itu yang pasti ada anunya mereka bahwa wah itu kan mereka bukan pertanian itu. Iya, betul. Itu dia lagi-lagi mereka bagaimana mereka dirangkul gitu. Mereka dirangkul. Kenapa saya bilang begitu? Karena selama ini di pupuk-pupuk lain mereka itu diabaikan gitu. Padahal mereka pingin itu. Iya, betul. Jadi terkadang mereka lagi yang jadi provokator. Sudahlah itu bukan orang pertanian kok bicara itu.
Iya, iya, Mereka, betul. padahal mereka itu maunya cuma salah-salah kan, ya namanya begini kan pasti jaim Pak. Iya, betul, betul, betul. Masa salah-salah mereka, saya juga di situ kan tidak mungkin itu. Iya, Mereka iya, tidak, betul. jadi mereka merasa tidak dihargai karena kadang petani yang mengajak penyuluh itu. Nah, sekarang kita balik di Pornas, rangkul dulu lah ke mereka, baru itu kita ke petani itu. Luar biasa ya. Oke, Ya, Pak Mas Idik dan teman-teman lainnya di seluruh Indonesia, saya harap teman-teman sekalian bisa menyimak betul kata-kata Kanda Samrun yang barusan ini ya. Bahwa teman-teman sekalian harus mulai ya kan merangkul para PPL, penyuluh yang ada di lapangan yang tentunya mereka sudah bertemu, punya hubungan emosional dengan para petani di sekitarnya. Dan mereka tentunya sudah dipercaya oleh para petani di sekitarnya ya. Nah, seperti Kanda Samrun sampaikan, kalau pupuk-pupuk yang lain yang dulu ya pengalaman Kanda itu mereka diabaikan semua oleh teman-teman yang berbisnis pupuk yang lain. Nah, tapi kali ini di Palu, Sulawesi Tengah, Kanda betul-betul merangkul mereka semua, menjadikan mereka bagian dari tim ya dan tentunya tidak menyalahkan mereka ya kan, tapi mengajak mereka terlibat bersama. Nah, ini strategi yang luar biasa karena bagaimanapun betul sekali mereka adalah orang yang sudah dipercaya tentunya oleh para petani, sehingga apapun yang mereka katakan tentunya lebih mudah didengarkan dibandingkan kita ya, Anda ya, yang betul, bukan orang pertanian, yang bukan penyuluh mereka biasanya ya. betul, betul. Oke, kemudian ini ada dari Pak Aris Badrun. Tanya Pak, saya orang kecil. Ya. Bagaimana strategi kami supaya berani berkata tentang Pornas kepada orang besar? Nah, boleh Kanda dikasih strategi sedikit nih? Jadi semestinya masalah strategi kita orang kecil kepada orang besar sebenarnya bukan itu. Nah, artinya begini, yang orang besar itu kita definisikan dulu orang besar yang bagaimana? Apakah dia akademisi, apakah pengusaha, apakah petani? Kalau ke pengusaha, minimal kita pakai pihak ketiga. Kalau ke akademisi, ya sama. Akademisi itu mereka itu ingat teman-teman, di dunia pertanian Indonesia itu teknologi nano itu baru sebagai angan-angan, baru impian. Jadi kita bersyukur hari ini sudah diberikan knowledge oleh R&D-nya kita sebagai ilmu teknologi nano itu sudah sangat luar biasa itu modal. Jadi artinya kalau orang besar itu kita harus definisikan. Kalau ke petani, ke pengusaha, lagi-lagi saya bilang kalau ke petani, ke pengusaha, di situ jangan kita ini kan selalu mereka bilang wah apa sih lu gitu. Mereka anggap, tapi cari minimal ada orang yang sudah selalu kerjasama tentang masalah pupuk ataupun yang sebagai pelaku, sebagai penyuluh itu, yang mereka ada punya hubungan emosional itu dia saya bilang definisikan apakah orang besarnya petani, apakah pengusaha atau akademisi. Jadi beda-beda untuk mendekati mereka itu. Tapi kalau rata-rata produsen pertanian itu ya pasti dilibatkan orang BPP atau orang provinsi gitu. Kalau produsen dilibatkanlah pengawas benih. Oke, oke. Punya gilingan padi yang besar-besar itu ya bisa dilibatkan itu pengawas benih provinsi gitu. Nah, kalau pengusaha ya lain lagi, kalau pengusaha kita berbicara peluang. Kalau kita pengusaha kita berbicara peluang itu. Nah, kalau akademisi kita giring bagaimana calon-calon sarjana itu supaya mereka memahami di lapangan gitu. Jadi kita akan buat seminar di situ. Kita akan buat seminar di fakultas-fakultas itu, di universitas itu. Nah, saya kira barangkali itu untuk sementara. Baik Pak Kanda, terima kasih. Baik Pak Aris ya, tadi Kanda sudah menyampaikan jawabannya. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana menghadapi orang-orang yang besar tadi ya. Ya, kata kuncinya jangan gunakan kekuatan pribadi. Ya, karena bagaimanapun mereka orang besar menurut Pak Aris tadi ya. Jadi gunakanlah pihak ketiga yang bisa menyamai kebesaran mereka. Contoh kalau dia seorang pengusaha, ya Pak Aris bisa gunakan kekuatan pengusaha yang lain. Ya, atau kalau misalnya seorang petani yang besar, ya gunakan kekuatan petani yang besar. Atau misalnya seorang akademisi bisa gunakan. Ya, satu contoh begini.
Kami sengaja mewawancara para pemenang di bisnis ini, seperti salah satunya Kanda Samrun malam hari ini, seorang peraih reward tour cruise di AWM Star Life. Ini tujuannya adalah agar teman-teman mengetahui seorang Kanda Samrun ini latar belakangnya apa, pengalamannya bagaimana, dan strateginya bagaimana. Nah, minimal ketika teman-teman sekalian ketemu dengan orang yang latar belakangnya misalnya sama dengan Kanda Samrun, teman-teman bisa kasih video ini nanti. Ya itu contoh ya. Jadi artinya misalnya satu saat nanti teman-teman di luar sana ketemu dengan seorang pegawai bank misalnya, atau seorang yang berbisnis di asuransi, atau bahkan seorang komisaris sebuah perusahaan. Nah, teman-teman boleh kasih video ini. Ya, jadi Pak Aris bisa kasih video ini nanti. Ya, nih kebetulan ini ada wawancara seorang pegawai bank yang hari ini ada di AWM Star Life. Apa yang dilihat oleh beliau? Kenapa kok dia hadir dan ada di AWM? Nah, ini boleh dengarkan video ini. Jadi Pak Aris tidak perlu ceritakan itu sendiri kepada mereka, tapi gunakan kekuatan pihak ketiga. Dan menggunakan kekuatan pihak ketiga itu tidak harus Pak Aris mendatangkan pihak ketiga, tapi bisa gunakan video seperti yang ada di Zoom malam hari ini. Nah, misalnya ketemu petani pengusaha, nah, itu bisa pakai video-video petani pengusaha yang ada di YouTube. Itu ada kan beberapa pengusaha, contoh kayak di Palangkaraya ada Pak Haji Budi, kita wawancara seorang petani yang seorang pengusaha juga, pengusaha kakap yang menggunakan Pornas dan menjalankan bisnis AWM. Nah, itu bisa digunakan ya. Nah, jadi itu contoh, jadi bisa digunakan. Oke. Baik, saya rasa sudah tidak ada lagi Kanda Samrun. Jadi mungkin kita cukupkan pertemuan Zoom kita pada malam hari ini ya. Dan Ada harapan ada bisa tambahan, silakan. closingnya saya. Ya, boleh closing statement kan. Jadi teman-teman, para sahabat AWM di seluruh Indonesia, saya cuma mau pesan. Satu saja saya pesan. Lanjut Kanda, lanjut. Ya, teman-teman AWM di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada, saya cuma pesan sama teman-teman. Sebenarnya ilmu closing itu mentransfer keyakinan. Jadi itu tidak ada haknya kita sesama manusia kita meyakinkan orang. Jadi ilmu closing yang sebenarnya itu mentransfer keyakinan itu. Dari keyakinan kita itu yang kita transfer pada calon-calon untuk jadi agen di Pornas. Jadi bukan meyakinkan tapi mentransfer keyakinan. Itulah dikatakan closing. Sekian dari saya, Pak Jun. Nanti kita ketemu di masa-masa, di waktu-waktu yang akan datang. Oke, luar biasa ya. Teman-teman sekalian, silakan ketik angka 7. Kita berikan apresiasi buat Kanda Samrun yang luar biasa malam hari ini. Terima kasih Kanda Samrun. Ya, semoga sehat selalu, sukses buat tim Garuda dan Palu Sulawesi Tengah, dan tentunya bisa menyebar ke seluruh Indonesia dan memberikan manfaat buat seluruh Indonesia dan impian bagi para petani Indonesia. Sehat selalu Kanda, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke. Ya, salam sukses, salam sukses. Sekian dari kami teman-teman sekalian.